Halo kanca-kanca, kenalin nama aku Melan, sugeng rawuh tu Melan Cookies. Mungkin beberapa dari kalian udah sering lihat di explore Instagram ataupun TikTok video transformasi yang awalnya orang luar jadi berpakaian ala Indonesia, Jawa, Sunda, Dayak, Batak misalnya. Video tersebut disajikan dalam durasi 15 detik sampai 1 menit. Karena aku juga penasaran, jadi aku bikin, dan itu ternyata habis waktu 4 jam. BTW aku ini ngedit bukan gambar. Jadi bajunya itu aku ambil dari situs luar, artisnya juga dari gambar orang, dan aku tinggal ngedit, nyatuin jadi satu. Aku bakal share full proses aku bikinnya. Nggak full banget sih. Oke, yang pertama kita buka aplikasinya dulu, Ibis Pen 8. Pastiin sebelum mulai ini semua, kamu udah siapin gambar buat diedit. Ya pasti untuk HD, terus miliki angle yang sama. Pokoknya mulai dari postur, samain, terus ngadepnya samain. Usahain kayak gitu, dan HD. HD ya kamunya. Terus kita impor gambar. Terus oke, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan gambar garis ekstrak, pilih batal, terus impor lagi foto kedua. Ukurannya samain, kita geser buat disamain. Ya kalau nggak disamain nanti bakal susah bikinnya. Oke, ukuran kepala. Pertama ukuran kepala dulu sih, nanti kalau badan kita atur belakangan. Oke, dan kita order layer. Di sini di Ibis Pen X tuh kamu bisa order layer sesuka hati kayak di Photoshop gitu. Aku mohon maaf jika muka aku berbayang, aku di luar rumah jadi sangat silau. Kita clipping tool, topinya, apa sih nyebutnya aku nggak tahu. Terus kita clone. Kenapa diduplicate? Karena aku suka duplicate gitu, kalau misalnya nanti aku kehapus atau gimana, aku masih bisa pakai layer di bawahnya. Terus kita pindah-pindah. Karena udah dipastiin kayak gini, kita hapus pinggirannya pakai eraser ya. Aku kali ini tuh pakai yang halus, brushnya yang halus, dan opacity-nya diturunin. Saya kalau langsung opacity soalnya kalau langsung opacity 100 tuh bakal kasar gitu. Oke, dibersihin sampai benar-benar bersih. Di bagian ini masih ada rambutnya ya, jadi nanti kita bakal memotong rambutnya. Tapi mohon maaf sebelumnya, karena kameranya tuh agak miring-miring gitu, jadinya karena aku fokus ke gambar, aku ngeliat ke gambar bukan ke kamera, jadi arah HP-nya tuh cukup muter-muter gitu. Oke sip, udah. Kita clone layer, yang di bawahnya kita kita colok. Apa sih? Kita nggak liatin. Aku kalau nyebut sih dicolok karena trisinnya. Terus karena aku nggak terlalu pro, jadi aku harus menduplikat kayak gini. Rambutnya dihapus, kita potong rambutnya biar rapi. Baik, setelah kita potong akan kelihatan backgroundnya putih. Karena aku set transparansinya berwarna putih, jadi harusnya transparan tapi jadi warna putih. Nah, ini aku pakai airbrush buat bagian yang kayak nyamarin ini. Kita tekan buat dapetin palet. Tekan lagi pada dapat palet kayak gitu, itu teknik buat dapetin itu sih. Kalau di Illustrator ketekan I. Oke. Oh ya, tadi kenapa aku duplicate itu karena aku emang buat jaga-jaga gitu.
Nanti akan ada saatnya dimana yang atas dihapus, yang di bawah tetap, jadi nanti kayak ada dua layer gitu. Oke, kita rapikan lagi. Yang tadi kepencet ya. Duh, kan berbayang beneran itu HP-nya Doraemon, kelihatan kan. Kita clipping, terus kita atur posisinya biar pas telinga. Aku sebenarnya kurang paham sih itu posisinya di mana. Awalnya aku kira di pinggiran telinga gitu, ternyata enggak. Nah, ini aku kontrasnya aku atur biar mukaku nggak kelihatan banget. Ini berbayang banget, kelihatan banget mukaku yang serius gitu. Terus erase, delete. Biasanya gimana sih? Maaf ya, rip English. Hapus. Itu lihat, kita bisa lihat opacity-nya 14, terus brushnya 11. Nah, ini sekarang bagian kepala. Hapus poni. Kita ambil palette dari samping. Itu pakai, kalau bagian ini aku lebih suka pakai airbrush, soalnya airbrush itu tipis gitu loh. Kayak kalau make up tuh nggak tahu sih, pokoknya ngeblend gitu, aku suka. Nah, oh ya, di sini tuh ada part yang nggak kerekam, serius, karena layar aku pegal. Jadi aku tarik HP aku dan aku lanjutin prosesnya, nggak kerekam. Ini aku ambil palette dari mata sebelah. Nah, ini nih, bentar. Dia alisnya udah jadi kan? Di sini tuh ada proses. Aku ambil alis di kanan, terus aku duplicate, terus aku flip, aku pasang di kiri. Aduh, mohon maaf ini nggak ke input rekamannya. Terus aku hapus, aku posisiin kayak gitu. Ada di beberapa part HP ibu aku yang aku buat ngerekam itu memorinya penuh. Jadi ketika aku gambar itu nggak ke record, sementara HP aku nggak nyalain screen record. Sama kayak tadi, pinggirannya tuh pakai brush juga biar mirip-mirip gitu. Ini rapihin banget. Ini bagian telinga, apa sih, anting ya, antingnya digambar. Aku nggak terlalu tahu motifnya, jadi aku mongker aja gitu, bingung aku. Karena aku di sini sih emang nggak ngeburu fotonya, tapi aku buru videonya, jadi nggak terlalu detail gitu. Oke, itu tadi di flip, terus hapus seleksi, kita duplicate sama kayak metode alis. Anggap aja nih tadi metode alis yang terbuang. Kita atur, di rotate sama di zoom biar pas gitu banget, pas. Oke, nah kalau udah kayak gini, dihapus, dirapihin, terus di blend. Kan nggak mau kan kelihatan rapi gitu. Kamu itu editing tuh sama aja kayak gambar, tapi nggak sama. Gimana sih? Ya gitulah, mana bisa aku gambar kayak Yaomi gitu. Keren banget sumpah, keren banget nih. Pengen sih aku bisa gambar kayak Yaomi, tapi nggak bisa nih. Itu di ini kerekaman aku, kedengaran gak sih radio bapakku? Oke. Dihapus pelan-pelan, dirapihin, udah kayak apa gitu ya. Tadi aku gak suka curve-nya, jadi perlu dihapus lagi biar bagus. Ada yang sadar gak kalau background-nya tuh ganti jadi coklat? Aku pindah ke indoor biar gak terlalu backlight. Apa sih, Barina Silau.
Jadi sekarang kita atur tubuh, clone layer lagi. Tadi diklik dulu baru di clone, terus kita atur sampai pas banget, kayak karena itu posisinya miring, aku pengen ubah dia agak seperti ke depan. Dan ini bagian susah sih kalau kata aku, karena gitu. Maaf ini bimbang banget ketika aku gambar-gambar gini, ya nggak pas-pas mulu. Kalau aku crop juga nanti ada kayak ada step yang ketinggalan. Sini kita hapus. Aku pakai brush yang sama, yaitu airbrush. Bukan, kuas yang normal, yang halus, dip pen halus. Nah ini aku ketika hapus dia putih, jadi aku putusin buat karena dia putih karena baju Zoe-nya yang putih. Nah kita bikin background hitam dulu. Kenapa hitam? Biar nyatu gitu, nanti kalau dihapus nggak kelihatan tuh putih-putih, jadi katanya hitam. Ini masalah soal cloning layer, dipasin aja gitu sampai pas. Intinya tuh ya cuman hapus gambar terus geser, dan itu ya begitulah. Udah mulai kelihatan ganteng kan, tapi ini belum selesai, itu masih kayak nempel doang. Oke, udah lumayan. Kita atur lagi. Oh, it's so hard to do, aku akuin. BTW ini tuh kalau Ibis Pen tuh bitmap ya, jadi kalau kamu import terus kecilin, dia tuh bakal beneran kecil. Gimana sih ngomongnya? Kalau kamu import gambar terus kamu kecilin, ntar dia bakal pecah. Ya kayak Photoshop gitu. Beda sama bitmap ya, beda sama vektor yang kalau di resize atau enggak tuh nggak ngaruh, yang penting sesuai sama file yang ke import. Karena kita hapus karena aku nggak minat menggambar tangan ya, karena aku untuk mengurangi resiko cacatnya. Sekarang kita clipping wax bagian sini, karena yang bagian kanan itu nggak proporsional. Kita duplicate, kita flip secara horizontal, hapus area seleksi, dan kita pasin. Aku suka fitur ini, gak tau kenapa. Kayak bisa di zoom, pencet-pencet, tarik-tarik gitu, kayak plastisi. Oh damn. Hapus gambar, hapus gambar, hapus gambar.
gitu. Bagian layar masih belum rapi, kita kasih sentuhan dikit ya biar nggak kosong sih sebenarnya. Tapi aku mau ngopi itu tuh kayak dia nggak HD, jadi aku bingung ngopinya gimana. Aku nggak bisa niru patternnya, soalnya kalau di kiri terlalu jelas, di kanannya nggak jelas. Jadi aku gambar secukupnya aja, karena kalau di zoom out nggak terlalu kelihatan kan. Set, kita tambal, kita tambal, kita tambal bagian yang itu, kita tambal. Aku cukup bingung tau, dia tuh Suho tuh terlalu ganteng. Nanti kalau aku salah gambar bisa dimarahin fansnya. Ini belum jadi. Bentar, masih ada touch up yang perlu dilakukan. Aku ambil bagian jidat, apa sih namanya, buat leher. Aduh, kameranya ngeblur guys. Nah, kita sempurnain. Aku berasa tapi yang gitu keren banget gak sih? Dia tuh bisa gambar Suho seganteng ini. Terus satu episode dia tuh panjang loh. Tuh tangannya tangan apa ya? Mana dia cantik lagi. Aduh, takjub deh pokoknya sama autornya. Nah, ini udah selesai. Jadi itu adalah whole proses aku, walaupun mohon maaf ada yang kepotong. Jangan lupa tinggalin komentar, karena aku masih newbie banget. Aku butuh masukan, pertama mau ngasih konten apa gitu. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.